Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli shay'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli shay'in hikmatan wa naba. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalifati ajama wa arraba wa askahum hisaban najaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabi Muhammadin al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu kembali dalam rangka ikut kajian taklim yang mudah-mudahan kajian taklim ini akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya hormati, wabil khusus Ketua Majelis Taklim yaitu Ibu Hajah Khotidah Saribudin yang pada hari ini alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam rezekinya, keberkahan dalam umurnya, keberkahan dalam rumah tangganya, keberkahan dalam turunannya, dan mudah-mudahan tauhidnya sampai anak cucunya insya Allah tetap sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para hadirin semuanya, anggota pengurus, ya kita doakan semoga anak turunan kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, jangan sampai menyimpang daripada agama lain. Na'udzubillah min dzalik. Para ibu yang saya hormati, mari kita hadiah Fatihah satu kali lagi, wabil khusus untuk ibu kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggal, sebutkan satu kali aja ya. Wa ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususon orang-orang tua yang ingat ya, sebutkan dalam hatinya. Wa ila Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madaya. Lam yahtalim qadun taha mutlaqan abada
wa mata sa'aba aslan fi madza zamani. Fi khalfihi kal amami ruyatun sabatan wa la yura asru balin minhu fi alani. Minhu dawabu walam takrobba ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihi la hasani. Mustafa baligh maqasidana wafir lana ma madah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada sebuah riwayat dari Umar Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, namanya Ibnu Umar, meriwayatkan sebuah hadis. Di sana dinyatakan man aqyanun nasi, man aqyanun nas, siapa orang yang paling cerdas dan orang yang paling pintar. Jadi satu saat Rasulullah sedang berada kumpul dengan para pembesar-pembesar orang Madinah, yaitu orang Ansor, sedang berkumpul di kota Madinah. Tahu-tahu ada seorang yang nanya kepada Rasulullah, siapa orang yang paling cerdas dan siapa orang yang paling pandai? Mana Bu? Dengar enggak ini? Sedang lihat? Ini ngaji begini kayak serem amat. Serem ya. Man aqyanun nas, siapa orang yang paling cerdas dan siapa orang yang paling pandai? Orang yang paling cerdas, yang paling pandai adalah aksaruhum dzikrul lil maut. Satu, orang yang ingat mati. Jadi orang yang lebih banyak ingat mati. Yang kedua, wa istidadan lil maut. Orang yang selalu bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Kalau ada orang yang dalam hidupnya nyantai-nyantai, nggak pernah berpikir mati, nggak pernah berpikir akan mati, nggak pernah mempersiapkan bahwa dirinya akan mati, itu adalah orang sebodoh-bodohnya orang. Seperti kambing, nggak usah dicatat ini. Seperti kambing dicatat. Ini diamati aja, seperti kambing. Dia sudah tahu penjagalnya ada di depan matanya. Apakah si kambing itu kemudian takut? Padahal tuan rumahnya membawa benduk. Dia akan memotong dia. Tapi si kambing itu tetap yang dihadapi hanya makanan, minuman, kawin. Inilah binatang. Jadi binatang hidupnya seperti itu. Kayak ayam. Itu di pasar. Ribuan ayam. Ya. Apakah dia berpikir akan mati? Padahal teman-temannya dipotong. Ya, teman-temannya yang dekat pada dipotong, diambil, dipotong, diambil, dipotong, diambil, dipotong. Tapi yang pinggirnya lagi tetap aja makan.
tetap aja minum, tetap aja kawin dan sebagainya. Inilah kehidupan binatang. Apakah ada manusia yang seperti itu hari ini? Banyak. Tidak pernah mempersiapkan dirinya bahwa dirinya akan mati. Sejauh mana bekal yang akan jauh yang kita tempuh. Tapi sementara bekal kita masih sedikit sekali. Masih sedikit. Padahal kita akan perjalanan yang jauh. Miliaran tahun. Tapi banyak umat manusia yang tidak pernah berpikir itu. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Nggak ada Bapak ya? Nah, biasa di Bapak ya. Nah ini, maka kata Rasulullah, orang yang tidak pernah ingat mati, itulah orang yang paling bodoh. Ya, bahwa dirinya akan mati. Itu orang rugi, Pak. Rugi. Apa dianggapnya meninggal itu enak? Enggak. Meninggal kok enak? Enggak enak. Makanya orang pada takut mati. Takut enggak, Bu? Mati itu enggak enak. Kecuali orang pemerintahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dengan tenang. Enak aja tenang. Tenang di mana orang mau menghadapi malaikat? Bisa jawab enggak di pertanyaan itu? Maka dengan ini supaya kita siap-siap. Mau enggak siap-siap? Siap-siap mau enggak? Sebab-sebab siksa kubur. Nih yang saya bahas itu sebenarnya. Sebab-sebab siksa kubur diantaranya satu. Orang jahiliyah, orang musyrik, orang yang munafik. Yang pertama adalah penyebab siksa di dalam kubur. Siksa kubur itu banyak. Ya, di antaranya adalah karena kejahiliyah, kebodohan. Jadi orang-orang bodoh yang tidak pernah belajar agama, jangan dianggap nanti bebas. Enggak. Ketika ditanya man rabbuka enggak bisa jawab. Kenapa kamu enggak bisa jawab? Saya enggak pernah ngaji. Ditanya lagi. Alam ya'tikum rasulun minkum. Alam ya'tikum rasulun minkum. Apakah belum pernah ada ya'tikum rasulun minkum, utusan yang memberikan nasihat kepada kamu? Enggak bisa, Bu. Enggak bisa alasan. Makanya orang-orang yang tidak belajar agama, naudzubillah min dzalik, itu kata Rasulullah, itu kebanyakan dari itu. Nanti kita akan mendapat siksa kubur. Bagaimana siksa kubur? Dikempet, Bu. Kita tergempet. Bahkan dalam satu riwayat, semua orang kalau meninggal pada malam pertama adalah asadul fitnah. Paling berat-beratnya fitnah adalah pada waktu malam pertama di alam kubur. Ngeri, Pak. Malam pertama di alam kubur. Itu paling berat. Makanya jangan sampai orang keluarga tidak mendoakan pada malam pertama. Berat sekali. Digempet tuh. Jangankan orang awam, ulama aja digempet. Digempet semua. Kenceng saya baca dalam sejarahnya gitu. Nanti cuma kalau orang-orang yang soleh, yang mukmin digempet seperti bayi. Jadi kita masih dilindungin oleh ibunya. Seperti bayi yang tetap digempet kita. Itu ulama akan merasakan seperti itu. Digempet. Cuma ada yang melindungi. Kalau orang ahli ibadah.
tapi merasa kembali. Makanya perlunya doa pada malam pertama. Perlunya doa pada malam pertama. Jangan sampai pada malam pertama tidak didoakan. Nangis dia. Jadi bukan tenang, Bu. Tenang nggak begitu? Yang tenang yang di rumah. Yang di alam kubur mah nangis-nangis. Nah, ini. Jadi kejahilian, kemusyrikan, munafik, itu sebab. Jadi tidak boleh ada alasan. Orang Islam ketika mati nanti akan disiksa di alam kubur karena nggak pernah ngaji. Karena sholatnya jarang-jarang, pasti akan kena di alam kubur. Naudzubillah min. Makanya ini Ibu, supaya kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada alasan. Makanya ini adanya pengurus Majelis Taklim mengadakan seperti ini. Ini adalah bagian alam ya'tikum rasulun minkum. Apakah belum ada seorang ustadz atau paling tidak pengurus memberikan informasi kepada lingkungan ini? Nanti dia akan jawab, iya, tapi saya nggak datang. Iya, tapi saya nggak ngaji. Iya, tapi saya nggak kesini. Yang salah siapa, Bu? Yang salah siapa, Bu? Itu akan kena hukuman nanti di alam kubur. Ngeri, Bu. Orang saya kalau membaca kitab Ar-Ruh, saya juga takut, Bu. Sekarang saya semakin takut. Jadi kebodohan, naudzubillah min. Makanya kita harus ngaji terus, amin. Ngaji, Bu, ya Allah. Duduk, paham nggak paham? Ibu paham nggak? Enggak kan? Udah, duduk. Waktu hari Rebo ini, orang ini ada di musola Sa'adah ya. Tuh kan? Nggak apa-apa, paham nggak masalah. Walaupun mukanya separuh, tapi saya tahu, Bu. Yo, ustaznya serem zaman sekarang, Bu. Ya, kalau ceramah zaman sekarang serem, orangnya pada tutupan semua kayak ninja. Ini yang pertama ya, jangan sampai bodoh, jangan sampai. Yang penting datang, yang penting paham nggak paham, paham nggak paham. Masya Allah nggak paham saja, Bu. Melangkahnya dari rumah itu sudah dinaungi oleh malaikat. Janahal malaikat, malaikat pada menaungi dari rumahnya datang ke sini. Cuma ibu kan nggak tahu nggak? Nggak tahu. Kalau tahu lari itu. Aslinya begitu, Bu. Dinaungin sampai sini. Makanya misalkan ibu nanti kepleset kemudian mati, husnul ada yang mau? Karena itu dilindungi dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini siksa kubur macam-macam, Bu. Itu gempetan yang pertama. Belum yang perilakunya, dulu saya terangkan. Ya, pernah saya terangkan, kalau orang-orang yang ahli makan riba, ahli makan rentenir, naudzubillah min dzalik. Beliau di alam kuburnya, Bu, di alam kuburnya, ya, Islam sih Islam, tapi di alam kuburnya ngeri sekali. Nanti kita akan renang, seolah-olah renang di lautan darah. Sudah renang, dia mau datang ke sini minggir, kemudian dilemparin batu sampai malaikat, dimasukin mulutnya. Kemudian mundur lagi, dilempar lagi, mundur lagi, dijejelin itu, disuapin batu sampai keluar terus. Makanya jangan bangga kalau jadi rentenir. Hei,
Walaupun uangnya banyak sekarang, naudzubillah min dzalik. Nanti kalau di alam kubur, naudzubillah min. Hidup itu jangan kayak ayam tadi, mau dipotong nggak ngerti dia, paham nggak? Makan aja, betul. Banyak manusia yang begitu. Cuma makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Nyiapkan dirinya kepada kematian nggak pernah, betul nggak? Naudzubillah min. Ini bagi orang-orang yang seperti itu. Yang kedua ini, yang terdapat pada ibu sendiri, suka ngerumpi itu. Hibah. Ini biar paham, biar hindari itu hibah. Hibah itu siksa kubur, Bu. Jadi pertama kali adalah hibah. Dicek dulu hibahnya. Ada hibahnya enggak? Hibah siapa? Ngomongin orang. Ngomongin orang gimana? Ngomongin orang, contoh. Ada orang kurus. Ya, saya juga kurus nih. Ada orang kurus, dia ngomong, kurus, mau kemana? Jengkel enggak, Bu? Jengkel. Walaupun itu kurus. Ada orang gembrot tuh. Dia ngomong, gembrot, mau kemana? Jengkel enggak? Marah enggak? Tuh. Itu hibah, walaupun nyata. Ibu kan kadang ngejel. Itu nyata kok. Yo nyata tapi jengkel kalau diomong, betul enggak? Nah, walaupun itu nyata enggak boleh diomong. Jadi nyata tapi enggak boleh diomong. Itu namanya hibah. Lah kalau enggak nyata namanya bohong. Nah, dusta itu diantaranya adalah penyebab akan ada siksa kubur. Dikempet, Bu, gelap gulita, dikempet terus, gelap, dikempet lagi, gelap terus. Susah, naudzubillah min dzalik. Ya, maka hindari itu. Terus gimana Pak Ustadz caranya? Ceritain yang baik. Bisa nggak sih nyeritain yang baik? Misalkan loh, itu orang tukang ngaji. Di samping tukang ngaji, tapi tukang ngerumpi, ada nggak di sini? Ya, tinggal omongin yang baiknya aja, Bu. Itu mah ngaji terus. Oh, di sono ada, di sono ada, di sono ada, di sono ada, di sono ada. Ceritain yang baik-baiknya saja. Seneng nggak kalau diomongin? Ngerumpinya mah nggak usah diomongin. Jadi dirubah, Bu. Merubah menceritakan orang lain yang baiknya. Nih, contoh. Ada orang medit banget. Ada di sini orang medit. Tapi jangan diomong medit. Itu pasti marah. Di samping dia medit, pasti ada kebaikannya. Ada nggak? Ada. Ceritakanlah kebaikannya. Contoh, ada tukang mis. Kalau kita mau nilai jelek, bisa, Bu. Itu mah tergantung hati. Ada tukang ngamen. Kalau kita mau menilai jelek, bisa. Enak aja kamu. Ngamen, saya kerja siang malam. Nggak tahu perjuangan saya sampai seperti ini. Enak aja kamu tukang minta-minta doang. Bisa nggak begitu? Bisa. Tapi kalau kita dirubah, ya Allah, tukang ngamen. Kasihan amat ya. Mungkin dia sudah berusaha keras, tapi kok gak bisa berhasil. Kasih sama kita. Dirubah, Bu. Akhirnya kita menilai orang lain jadi baik. Dia juga senang kalau diomong begitu. Ada orang ahli sodakoh, omongin. Omongin gak apa-apa. Itu Bu Haji mah tukang sodakoh. Misalkan, omongin itunya. Jangan omongin kejelekannya. Kejelekannya pasti ada, tapi kebaikannya yang diomong. Loh, dapat pahala, Bu. Kalau ngomongin orang kebaikannya, pasti dapat pahala. Tapi omongin kejelekannya, naudzubillah min dzalik. Itu sulit. Iya, kalau bisa ngapura. Tahu ngapura? Maafin. Kalau bisa sempat maafin sampai kita belum meninggal.
Kalau nggak sampai meninggal, belum kita punya maaf, naudzubillah min dzalik. Nanti ketika yaumul hisab di sana, orang-orang sudah mau masuk surga, orang sudah masuk surga di Shiratal Mustaqim, nanti akan saya terangkan tuh. Orang sudah enak-enakan, tinggal masuknya doang. Tahu-tahu, Mama Mia. Ada Mama Mia. Itu Mama Mia. Dulu bermasalah dengan saya, ya Allah, ya Rob. Enak aja dia masuk surga. Jangan dulu ya Rob. Mana orangnya Mama Mia? Itu. Loh. Itu kalau satu. Kalau 2, 3, 4 bermasalah dengan kita. Habis. Akhirnya ditarik. Mana orangnya? Itu. Terus ada lagi. Yang di sana pojok juga ngomong. Iya itu juga sama saya. Enak aja itu. Ribut Pak. Nggak jadi masuk surga. Naudzubillah min. Diambilin pahalanya. Jadi diambilin pahalanya nanti di akhiratnya. Makanya jangan ngomongin orang. Bisa? Bisa. Makanya Allah memberikan penyakit ini, Bu. Untung Ibu pakai masker, ini pakai masker nggak jadi banyak ngomong. Ini filsafatnya begitu, Bu. Sekarang mendingan rada ngurangi kan? Coba ini kalau nggak pakai ngomong udah. Ini gara-gara pakai ngomong susah. Tuh, ngurangi. Itu Bu, sebenarnya itu penyakitnya. Supaya ngurangi ngomong. Makanya nggak boleh kumpul-kumpul. Betul nggak? Ngurangi ngomongan. Ya, Ibu beli sayur pagi-pagi, ngomong si A. Si A mah medit. Siapa? Kata siapa? Itu orang itu. Yang sebelahnya ngomong lagi itu. Itu mah lebih-lebih. Merembet itu. Kurangi. Itu akan menjadi sebab siksa dalam kubur. Itu kebanyakan dari itu. Bodohan, tukang tukang bohong. Yang ketiga, namimah. Ini saya terangkan semua. Yang ketiga adalah namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Adu domba, hasad, dengki. Ketika orang lain maju kita jengkel. Ketika orang lagi naik daun kita yang jengkel. Ketika dia lagi menikmati kekayaannya, malah tetangganya jengkel. Ada nggak? Ngapain jengkel sama orang kaya? Dengerin. Ngapain jengkel sama orang kaya? Nggak boleh jengkel. Kalau ibu nggak mau ikhlas ketika orang lain maju, ketika orang lain usahanya bagus, ketika orang lain mewah, maka ibu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Jangan ngomongin adu domba. Banyak orang adu domba di sini. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, marartu biqaumin lahum adfarum min nuhasin yamhasuna wujuhahum wa yaqauna fi a'radihim. Kemudian man haula'i ya'kuluna luhuman nas. Satu saat Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj melihat sebuah kaum. Waktu Isra dan Mi'raj melihat kaum. Apa kaumnya? Sedang mencakar-cakar wajahnya, Bu. Jadi ibu yang tukang apa tadi? Adu domba, yang tukang hasud, dengki kepada orang lain. Nanti ibu di yaumul kiamah begini, cakar nih dadanya. Min nuhasin, nuhas itu tembaga. Jadi kukunya ibu jadi tembaga. Begini. Sudah baikan lagi, dicakar lagi. Sudah baikan lagi, dicakar lagi. Dibaikan lagi, dicakar lagi terus. Ini adalah orang-orang yang tukang namimah, adu domba, hasud, dengki. Naudzubillah min. Yamhasuna wujuhahum, wajah-wajahnya, wasudurahum, dan dada-dadanya.
wa yakunu fi a'radihim, dan orang yang suka menjatuhkan harga orang lain. Jangan sampai menjatuhkan harga diri orang lain, karena itu akan menyebabkan siksa di alam kubur. Bahkan orang pezina jangan dianggap aman, Bu. Di sini kan enggak. Kalau orang zina langsung dinikahkan sama RT. Digerebek sama RT, terus dikumpulkan orang tuanya, datengin amil, dinikahkan. Apa itu selesai? Selesai di alam dunia. Tapi awas nanti di alam kubur. Hukuman. Dunia mah nggak ada apa-apanya. Aman, Pak RT kenal, betul nggak? Amilnya kenal, betul nggak? Tetangga kenal, nggak enakan sama tetangga, ya udahlah nggak apa-apa. Tapi di akhirat nggak ada begitu, Bu. Nggak ada ampunan. Ya, naudzubillah min. Awas, hati-hati. Makanya ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj melihat ada orang sedang digoreng, Bu. Tahu digoreng? Itu dikutuk di atas bencana yang besar. Ketika Rasulullah penasaran, itu siapa itu? Dia naik ke atas Rasulullah. Ya Allah, orang pada telanjang, Bu. Di tempat gorengan itu yang besar. Laki dan perempuan direbus. Ini terus-terusan sampailah habis. Kalau itu orang Islam, sampai selesailah dosanya berapa tahun? Karena di Indonesia tidak ada hukum cambuk, tidak ada hukum ranjam, maka nanti di akhirat, naudzubillah, tetap hukum Allah itu akan berjalan. Nah, ini yang disebabkan oleh sebab-sebab mendapatkan siksa di dalam kubur, kesulitan-kesulitan, naudzubillah min. Kira-kira ini, Ibu, kalau saya terangkan seperti ini dari awal, sudahkah Ibu kira-kira aman ketika di alam kubur? Bu Haji, kira-kira aman apa belum? Ya? Dari mulai ngerumpi tadi, ngomongin orang, hibah, namimah, hasud, dengki, jengkelan, sering menjatuhkan harga diri kepada orang lain. Terus kira-kira kita sudah aman belum satu saat meninggal? Nah, makanya sekarang begini. Kita berdoa kepada Allah pada hari ini, ya. Ya Allah, jauhkanlah, ada doa kan? Ada doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu harus dibaca terus. Harus dibaca terus. Allahumma inni as'uluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu harus dibaca. Harus dibaca. Terus nanti ada yang khusus, Bu. Bagaimana orang model seperti kita ini bebas daripada siksa alam kubur? Sulit. Enggak akan saya bahas sekarang semua. Tapi insya Allah minggu yang akan bulan depan, ya, supaya tartil nanti. Kalau saya jelaskan sekarang nggak cukup waktunya. Tapi kita hanya mohon kepada Allah, ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu itu tadi, jangan biarkan jahiliyah. Kita nggak ngaji dianggapnya nyantai aja. Itu kayak kambing, Pak. Kayak ayam di pasar. Nyantai aja. Nyantai, nggak mikir itu. Ya, sudah jelas-jelas itu. Kalau Ibu tahu malakul maut itu datang terus, Bu, sehari 3 kali. Pagi datang. Nanti siang datang lagi.
Nanti sore datang lagi. Oh, fulan bin fulan. Nengok, tinggal berapa hari lagi. Itu tengok. Itu cuma kita nggak pernah tahu. Ngeri itu. Makanya jangan kayak kambing. Sudah tahu penjagalnya ada di situ, tapi nggak pernah ingat dirinya akan mati. Nggak pernah ingat mempersiapkan dirinya akan mati. Maka dengan hadirnya ini, ya mudah-mudahan akan membawa kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah untuk yang nanti ada amalan khusus ya, saya bahas amalan bagaimana supaya kita dihindarkan daripada azabul qabri. Enggak saya terangkan sekarang supaya bulan depan datang lagi. Ya, kiranya cukup sekian. Wallahu yahdil rusad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin ya hamdan yu'afina yukafi majidah ya rabbana la yadhuru qaidihim wa man nakasa man awfa bima dallahu azima. Allahumma fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma amitna bil iman wa amitna syahidan wa amitna bi husnil khatimah wa amitna bi husnil khatimah wa amitna bi husnil khatimah. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.